Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan 6 anggota. Fitri Ramadayanti, Linda Setianingsih, Rahma Ginantia, Riza Apriani, Wahendra, dan Yeni Anggriani. Kami di sini akan menampilkan tayangan materi pembelajaran sosial emosional topik 3 pada alur koneksi antar materi. Selamat menyaksikan. Experiential learning merupakan proses yang melibatkan konstruksi pengetahuan di mana guru sebagai agen harus kreatif dan juga harus bisa mendorong kreativitas peserta didik. Guru juga harus bisa memberikan materi sesuai dengan tuntutan zaman. Selain itu, guru adalah fasilitator, sehingga proses pembelajarannya melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahap pengalaman nyata. Tahap ini merupakan tahap belajar melalui berbagai pengalaman yang konkret juga peka terhadap situasi. Pada tahap ini, peserta didik belum mempunyai kesadaran mengenai hakikat dari suatu pengalaman atau peristiwa. Peserta didik hanya akan merasakan pengalaman tersebut, belum memahaminya, serta belum bisa menjelaskan tentang alasan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Yang kedua, tahap observasi refleksi. Pada tahap ini, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk melakukan observasi secara aktif terhadap kejadian yang mereka alami, mulai dengan mencari jawaban, dengan merefleksikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Yang ketiga, tahap konseptualisasi. Pada tahap ini, melakukan analisa logis dari sejumlah gagasan dan melakukan tindakan yang sesuai dengan pemahaman atas sebuah situasi. Pada tahap ini, peserta didik akan diberi kebebasan untuk melakukan observasi yang dilanjutkan dengan merumuskan atau konseptualisasi hasil pengamatan. Yang keempat, tahap implementasi atau eksperimen. Tahap ini akan menguji kemampuan peserta didik untuk melakukan berbagai hal dengan orang lain dan melakukan tindakan yang berdasar pada sebuah peristiwa, termasuk mengambil resiko. Pada tahap ini, peserta didik sudah mampu untuk mengaplikasikan konsep, teori, atau aturan yang dipelajarinya ke dalam dunia nyata. Dengan kata lain, peserta didik mampu mempraktekkan pengalaman yang ia dapatkan. Keterkaitan antara empathy, compassion, mindfulness, critical inquiry dengan experiential learning. Empathy adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Dalam experiential learning, siswa sering diminta untuk berinteraksi dengan orang lain dan menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan orang lain. Hal ini membantu mereka mengembangkan kemampuan empati dan belajar melibatkan dunia dari perspektif orang lain. Compassion atau kasih sayang adalah perasaan empati yang memotivasi kita untuk membantu orang lain. Dalam experiential learning, siswa belajar untuk bekerja sama dalam tim dan menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan kerjasama. Hal ini membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang pentingnya membantu dan menjadi lebih mengasihi terhadap orang lain. Mindfulness atau kesadaran adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri dan lingkungan sekitar dengan penuh perhatian. Dalam experiential learning, peserta didik sering diminta untuk fokus pada tugas-tugas yang dilakukan dan merenungkan pengalaman mereka. Hal ini membantu peserta didik mengembangkan kemampuan kesadaran dan belajar untuk hidup dalam keadaan penuh kesadaran. Critical inquiry adalah kemampuan untuk menganalisis informasi dengan objektif dan kritis. Dalam experiential learning, siswa sering diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran kritis dan analisis yang mendalam. Hal ini membantu peserta didik mengembangkan kemampuan pemikiran kritis dan belajar untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Kaitan experiential learning dengan materi pada topik 1 dan 2. Kaitan dengan topik 1. Pada topik 1 yang mempelajari KSE berdasarkan kerangka Castle, dapat ditarik benang merah mengenai 5 kompetensi Castle yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri,
pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, serta keterampilan sosial yang nantinya juga diterapkan dalam implementasi experiential learning yang dipelajari pada topik 3. Kaitan dengan topik 2. Pada topik 2 yang mempelajari mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran KSE harus memiliki 3 hal utama yang dilakukan saat menjadi guru, serta harus sesuai mengasah emosi yang biasa dikenal dengan EMC2. Hal ini menjadi dasar saat implementasi experiential learning yang dipelajari pada topik 3. Kesimpulannya adalah, dengan implementasi experiential learning dalam pembelajaran, maka dapat memberikan pembelajaran bermakna pada peserta didik. Pembelajaran bermakna ini pula yang membuat peserta didik merasa merdeka dalam mengikuti pembelajaran, karena disesuaikan dengan keterampilan sosial emosional yang telah dimiliki guru. Itulah hasil materi yang dapat kami tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.